Baik, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah pengantar ilmu sosial. Dan kali ini kita akan membahas mengenai masyarakat dan juga kebudayaan. Di mana masyarakat dan kebudayaan ini merupakan salah satu pembahasan dalam mata kuliah pengantar ilmu sosial seperti itu, ya. Nah, teman-teman mungkin sudah sangat sering sekali didengarkan tentang kebudayaan. Misalnya, kebudayaan orang Korea, mungkin yang fans banget sama Korea, seperti itu milenial sekarang cenderung kepada kebudayaan Korea, atau ada nih cowok-cowok, kebudayaan Jepang misalkan seperti itu. Nah, kebudayaan itu sebenarnya apa sih gitu ya? Nah, kebudayaan itu bisa disebutkan sebagai sebuah hasil kreasi atau inisiatif yang dilakukan oleh manusia sehingga hal ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, yang artinya bukan hanya satu sisi tetapi hampir seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi dari kebiasaan, dan tentu saja di dalam kebudayaan itu pasti ada nilai moralitasnya seperti itu ya. Nah, apa fungsi dari kebudayaan yang telah dibuat manusia itu? Yang pertama adalah untuk melindungi diri terhadap alam. Contohnya yang kita ambil adalah teman-teman dari Papua mungkin sudah mengetahui ini, bahwasanya budaya dianggap oleh teman-teman dari Papua yang memiliki budaya Papua itu bahwasanya gunung itu dianggap sebagai ibu yang mengayomi masyarakatnya, yang mengayomi individunya, yang memberikan mereka makan, yang memberikan mereka perlindungan. That's why mereka menganggap bahwasanya gunung itu adalah sebagai ibu. Mereka akan memperlakukan gunung itu sebaik mungkin. Makanya teman-teman, di daerah Papua tersebut banyak sekali penolakan-penolakan eksploitasi khususnya di pegunungan. Karena apa? Mereka menganggap ketika terjadinya eksploitasi nanti berarti budaya atau ibu mereka, ibu tanda kutip di sini ya, ibu bagi mereka itu telah dieksploitasi seperti itu. Nah, mungkin di beberapa tempat yang lain juga ada ya, berbeda-beda. Misalkan kalau kebudayaan di tempat lain, entah itu bambu, entah itu hal-hal apa, itu adalah merupakan sebuah kebudayaan yang mereka anggap bahwasanya kebudayaan dalam hal ini mampu untuk melindungi diri terhadap alam sekitar seperti itu. Nah, kemudian fungsi kebudayaan itu pula tentu saja untuk mengatur hubungan antar manusia itu sendiri. Karena apa? Karena kebudayaan itu mengatur supaya manusia mengerti bagaimana harus bertindak, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berhubungan kepada orang lain. Seperti itu. Misalnya, sesederhana mungkin teman-teman menganggap remeh-temeh yang hal menghargai orang yang lebih tua seperti itu. Di samping mungkin teman-teman mengatakan itu adalah budaya Indonesia, di daerah lain di Jawa Tengah atau di Jawa Barat atau ya di tempat kalian, ketika kita berpapasan dengan orang lain, berpapasan dengan orang yang lebih tua, mungkin lagi di gang nih, ada orang tua yang lagi ngobrol-ngobrol. Ya tentu saja sebagai adat atau sebagai kebudayaan yang sudah ada di daerah tersebut, tentu saja kalian pasti mungkin rada membungkuk atau bilang punten atau amit atau permisi bapak, permisi ibu, seperti itu. Karena apa? Dengan adanya kebudayaan itu otomatis menentukan bagaimana manusia itu bertindak kepada orang lain seperti itu. Atau mungkin di bahasa Jawa kali ya yang paling bisa kita lihat contoh nyatanya, di mana di bahasa Jawa itu di kebudayaan Jawa ada tingkatan bahasa. Bisa saja, contoh sederhana, kita orang luar Jawa sering banget mengatakan piro. Piro itu mungkin pemikiran kita adalah berapa. Tapi ketika kita mengatakan ke teman kita jam piro gitu, atau kita tanya ke kakak kita jam piro, itu sudah tidak tepat. Karena apa? Di dalam kebudayaan atau dalam hal ini adalah bahasa, itu tidak sepantasnya disebutkan. Mungkin jadi jam pinten kali ya kalau nggak salah seperti itu. Nah, dalam hal ini bisa dilihat kebudayaan itu justru mampu untuk mengatur
hubungan antara manusia dalam masyarakat itu sendiri, atau mungkin di beberapa daerah yang memiliki tempat yang bermarga mungkin seperti itu ya. Ada beberapa aturan-aturan di dalam kebudayaan Batak, misalnya kebetulan saya itu suku Batak. Di dalam kebudayaan suku Batak itu sendiri ada beberapa ketentuan untuk bisa menikah dengan marga tertentu. Misalnya, saya tidak bisa menikah dengan marga Sihombing. Karena apa? Sihombing dan juga Nababan itu adalah family, satu fam, seperti itu. Atau mungkin di tempat lain, ada di wilayah lain yang tidak peduli mau itu satu garis keturunan atau tidak satu garis keturunan, ya nggak apa-apa untuk menikah. Nah, inilah dikatakan bahwasanya setiap kebudayaan itu pun memiliki perbedaan ataupun persamaan dengan budaya-budaya lain seperti itu. Nah, selain itu, kebudayaan itu juga pada akhirnya akan menciptakan habit atau kebiasaan sebagai pembentuk sebuah perilaku pribadi. Nah, dalam hal ini akan membentuk kebiasaan khusus bagi dirinya sendiri. Contohnya, kenapa kita orang timur, orang barat itu suaranya kayak pakai toa, kayak makan toa, mungkin seperti itu. Kenceng-kenceng banget gitu. Nah, ini dikarenakan sistem geografis di daerah kita, mungkin itu di Sumatera atau di daerah Papua seperti itu adalah pegunungan yang mengakibatkan orang-orang untuk menyampaikan sesuatu itu harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Misalkan Budi, misalkan seperti itu harus mengeluarkan suara yang lebih kencang daripada mungkin di daerah Jawa ini yang sistem masyarakatnya itu tidak ada pegunungan dan berdempetan atau beriringan dengan masyarakat-masyarakat lain atau rumah-rumah lain yang pada akhirnya mereka untuk berbicara tidak penting, harus kencang-kencang banget. Nah, inilah yang pada akhirnya geografis, kebiasaan melahirkan kebiasaan pribadi, melahirkan kebiasaan si individu tersebut. Nah, selain itu, maka kebiasaan itu akan menjadi sebuah aturan. Mungkin di daerah Jawa, ketika kita mengucapkan sesuatu dengan suara yang kencang, itu dianggap tidak sopan. Karena apa? Karena kebiasaan di sini yang mungkin lebih halus pengucapannya, suaranya, nadanya, seperti itu menjadi sebuah aturan gitu, ya. Nah, oleh karena itu, kebudayaan ini akan berfungsi sebagai wadah dari seluruh perasaan manusia ataupun individu itu sendiri. Nah, bagaimana hubungan antara manusia dengan kebudayaan? Dalam hal ini, seperti kita ketahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan manusia lain untuk melakukan perjalanan hidup dan kehidupannya seperti itu. Nah, kemudian masyarakat itu ya tentu saja berkeinginan untuk berkumpul, kemudian bersama dan menjadi sebuah masyarakat. Tidak serta-merta oke, kumpul 100 orang lagi nonton konser, tiba-tiba dikatakan oh mereka itu adalah masyarakat konser. Enggak. Karena apa? Sebuah komunitas dikatakan menjadi sebuah masyarakat adalah harus memiliki kurun waktu tertentu yang cukup lama supaya mereka bisa dikatakan sebagai masyarakat. Misalnya masyarakat Indonesia, masyarakat suku Padang, misalkan Minangkabau atau dan yang lainnya seperti itu. Nah, oleh karena munculnya karena adanya masyarakat di mana itu adalah kumpulan individu-individu atau kumpulan kelompok-kelompok yang memakan waktu cukup lama, akhirnya menciptakan sebuah kebudayaan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman berpikiran masyarakat itu dengan kebudayaan itu dapat dipisahkan seperti itu. Ya tentu saja tidak ya, karena di mana ada masyarakat tentu saja pasti ada kebudayaan. Karena tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat dan tidak ada juga masyarakat tanpa kebudayaan. Nah, oleh karena itu misalnya setiap budaya itu juga pasti memiliki background yang berbeda-beda. Contohnya itu adalah suku Jawa dan juga suku Batak, di mana tentu saja Jawa dan juga Batak itu memiliki perilaku yang sangat berbeda karena pengaruh geografis yang sudah saya sebutkan tadi dan juga ekonomi, teman-teman. Mungkin saja di daerah Batak atau Sumatera sana itu banyak
hutan atau lahan yang dijadikan sebagai profesi adalah petani misalkan. Sedangkan di daerah Jawa, contohnya Jawa Tengah, di mana banyak turis-turis yang datang ke sini, pada akhirnya ekonominya bukan hanya sekedar bertani lagi, akan lebih beragam, yaitu pasti ada yang namanya berjualan, atau malah dekat pesisir pantai akan ada yang menjadi nelayan atau hal-hal lain seperti itu. Nah, karena inilah juga dikatakan bahwasanya setiap masyarakat juga pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu. Nah, teman-teman, dalam skala bangsa dan negara, kebudayaan itu bisa dibagi atas dua, yaitu kebudayaan nasional dan juga kebudayaan lokal atau subculture. Di mana kebudayaan nasional itu kan tentu saja dari namanya saja ya, nasional. Berarti itu adalah kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah negara. Contohnya identitas-identitas yang bisa kita lihat hari ini, bendera, atau misalkan Garuda Pancasila, atau hal-hal apa lagi tuh, merah putih, seperti itu merupakan sebuah kebudayaan nasional Indonesia. Sedangkan kebudayaan lokal itu ya namanya juga lokal, berarti regional ataupun sub-sub yang ada di Indonesia. Contohnya kalau Jawa mungkin dikenal dengan Blangkon, atau kalau misalkan di Batak ya, kembali ke Batak karena saya orang Batak gitu ya teman-teman. Di Batak mungkin ada yang namanya sortali atau ulos gitu. Atau di tempat lain mungkin teman-teman sudah mengetahui budaya kalian masing-masing seperti itu. Itulah yang disebut dengan kebudayaan lokal. Nah, tapi budaya lokal ini bisa menjadi salah satu kebudayaan nasional. Contohnya itu adalah mungkin Korea, kita bisa lihat bahwasanya Korea itu dikenal dengan yang namanya hanbok, baju tradisi Korea seperti itu. Atau di Indonesia kebaya itu dan juga batik merupakan salah satu simbol budaya masyarakat Indonesia yang merupakan menjadi sebuah kebudayaan nasional. Nah, tadi sudah berbicara mengenai kebudayaan nasional dan juga kebudayaan lokal, tapi kita di sini berangkat ke masalah kepribadian, masalah perilaku, karena ini berkaitan dengan kebudayaan. Dimana banyak orang yang bilang itu orang Sumatera atau orang Medan itu barbar, kasar-kasar, kayak mau makan orang, mungkin seperti itu. Terus ada yang bilang itu orang Jawa. Ada lagi stereotip yang mengatakan itu orang Jawa itu lelet, misalkan seperti itu. Banyak hal-hal kepribadian yang disematkan kepada sebuah kebudayaan. Misalkan yang tadi saya sebutkan, orang Batak kasar, orang Minangkabau pelit misalkan, orang Jawa itu lelet, mungkin hal-hal yang negatif seperti itu. Karena apa? Sering sekali individu dipandang sebagai cerminan dari kebudayaannya seperti itu. Karena apa? Dianggap menjadi kepribadian yang menunjukkan sikap, pikiran, dan juga tindakan seseorang gitu. Misalnya nih, kalau melerai perkelahian, ada yang berantem gitu, kepribadian itu diupayakan untuk menyelesaikan. Apakah ada yang yaudah yuk main tinju aja, atau berantem aja, ketemu di lapangan mana kita gitu, atau malah yuk kita obrolin sama-sama apa yang menjadi solusi dari permasalahan itu gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan perbedaan kepribadian, perilaku, dan juga budaya. Dimana tadi ketika ada perkelahian, kepribadian itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah, kemudian tindakan untuk melerai itu adalah perilakunya, sedangkan misalnya anti kekerasan, non-violence itu adalah budaya yang diharapkan mampu diteruskan ke generasi berikutnya gitu ya. Nah, pada akhirnya kebudayaan itu akan sangat bisa berpengaruh kepada kepribadian individu. Contohnya tadi bisa kita lihat di lingkungan yang berbasis Islami atau budaya yang Islami, itu akan sangat berpengaruh kepada kepribadian masyarakat yang ada di sekitarnya. Contohnya misalnya di daerah Jambi ya, di daerah Jambi itu mayoritas budaya Melayu, Islam seperti itu. Teman-teman yang di sana juga akan terbiasa menggunakan pakaian yang tertutup. Beda halnya dengan di tempat-tempat lain seperti itu, karena dengan adanya kebudayaan pun akan berpengaruh kepada kepribadian individu itu sendiri gitu. Nah,
kebudayaan yang bisa mempengaruhi kepribadian itu yang pertama itu adalah kebudayaan khusus dan juga atas kedaerahan, daerah mana yang menjadi backgroundnya. Kemudian kebudayaan cara hidup di desa dan juga di kota. Mungkin teman-teman sudah ketahui kalau desa itu biasanya komunal, yang kalau misalkan masih ada yang hajatan masih mau ngebantu kiri kanan, misalnya ada yang mau menikah, itu masih dibantu oleh tetangga-tetangga. Sedangkan kalau misalkan sudah di kota, itu akan mesen WO kali, wedding organizer atau EO, event organizer, untuk mengatur acara tersebut seperti itu. Dari cara hidup ini saja juga kadang bisa dilihat bahwasanya seseorang yang individualis dan juga yang komunal bisa menjadi salah satu cerminan dia itu cara hidup yang desa ataupun kota. Ya walaupun sebenarnya Indonesia ini dianggap sebagai masyarakat yang komunal gitu. Kemudian bagaimana kebudayaan khusus kelas sosialnya, kebudayaan khusus atas dasar agama. Mungkin teman-teman ketahui agama Protestan dengan Hindu berbeda, kebudayaannya bagaimana, Islam dengan Konghucu itu berbeda, dan juga ada kebudayaan atas dasar keahlian yang mungkin teman-teman ketahui. Ada misalnya dokter atau dosen misalkan seperti itu tentu saja memiliki kebudayaan yang ataupun kepribadian yang berbeda-beda yang mencerminkan ciri khas masing-masing keahlian seperti itu. Nah, setelah berbicara mengenai masyarakat dan juga kebudayaan tadi, kita sedikit bergeser ke konsep suku bangsa, di mana konsep suku bangsa ini merupakan sebuah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, dan juga kesadaran dan identitas seringkali tidak selalu dikaitkan dengan kesatuan bahasa seperti itu. Misalnya bangsa Indonesia kan ya memang kita disatukan dalam bahasa Indonesia, tetapi ada juga sub-sub culture, ada bahasa Sunda, ada bahasa Bugis, Makassar, atau dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kesatuan kebudayaan itu dapat ditentukan oleh warga kebudayaannya itu sendiri, dan kesatuan kebudayaan tidak dapat ditentukan oleh orang luar. That's why kebudayaan yang ada hari ini itu merupakan cerminan atau pembentukan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, lantas kalau misalkan berbicara Inggris, USA, Australia, itu merupakan satu bangsa nggak sih? Karena kan mereka sama-sama bahasa, yaitu bahasa Inggris, seperti itu. Nah, teman-teman, ini kuis yang pertama untuk hari ini. Bagaimana pandangan teman-teman, apakah Inggris, Amerika Serikat, dan juga Australia itu adalah satu bangsa? Karena dalam hal ini mereka memiliki kesamaan bahasa nasionalnya, seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana konsep suku bangsa lebih kompleks daripada sebenarnya yang saya jelaskan tadi. Karena dalam kenyataannya, batas dari kesatuan manusia yang terikat oleh keseragaman dapat meluas ataupun menyempit. Misalnya nih, kita ambil Minangkabau. Minangkabau ya teman-teman sudah ketahui bahwasanya Minangkabau itu dari Sumatera Barat. Tetapi teman-teman, Minangkabau itu juga memiliki sub-subnya lagi. Seperti itu, sub-sub suku bangsanya. Misalnya Minangkabau itu ada yang namanya suku Jambak, ada suku Panyalai, suku Mandailing, suku Mandaliko, suku Lingtau, suku Dalimo, seperti itu. Jadi masih banyak lagi. Mungkin kalau misalkan berbicara di Batak tadi, Batak itu bukan hanya Batak Toba, ada Batak Mandailing, ada Batak Toba, Batak Dairi, terus Pakpak, kemudian Pakpak Dairi, itu Pakpak, kemudian Simalungun, ada lagi Karo, ada Angkola, seperti itu. Jadi dalam sebuah penyebutan Batak ataupun Minangkabau memiliki sub-sub culture tersendiri, seperti itu. Jadi sebenarnya sangat luas yang kalau teman-teman lihat, apalagi teman-teman yang tidak memiliki marga, contohnya itu adalah Jawa. Jawa itu nggak memiliki marga ya teman-teman ya. Sebanyak yang saya tahu tidak memiliki marga. Maka teman-teman yang suku Jawa bisa ngelihat nih, oh ternyata Batak itu bukan cuma Batak Toba atau Minangkabau itu bukan, ya dia itu Padang, orang Padang, tapi ternyata juga memiliki suku yang berbeda-beda pula, seperti itu. Nah, diversity atau
keberagaman dari suku bangsa itu pernah diteliti oleh Volkstelling, di mana dia itu mengatakan bahwasanya suku bangsa itu salah satu hasil sensus penduduk di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Dilakukan oleh Belanda lagi. Nah, kemudian Kuncunaningrat juga belum dapat memastikan sebenarnya suku bangsa di Indonesia itu berapa sih? Karena istilah suku bangsa itu dapat berkembang tergantung subjektivitas tadi. Apakah suku Batak terus atau harus dipecah-pecah lagi seperti itu? Kemudian proses integrasi antar suku bangsa di Indonesia juga telah terjadi antara perkawinan, baik itu secara nasional maupun internasional. Contohnya, saya orang Batak menikah dengan orang Jawa. Kalau di orang Batak itu menikah biasanya menggunakan patrilineal, di mana garis keturunan laki-laki. Sedangkan Jawa menggunakan garis keturunan laki-laki juga, walaupun tidak ada marga atau family name-nya ya. Tetapi akan terjadi percampuran budaya ketika pernikahan Batak dan juga Jawa terjadi. Atau yang paling ekstrim, ketika ada yang menikah antara patrilineal dan juga matrilineal, di mana patrilineal itu adalah, mungkin kita ambil tadi contohnya Batak, di mana yang mengambil garis keturunan itu adalah laki-laki, sedangkan di beberapa Minangkabau itu adalah matrilineal, di mana yang mengambil garis keturunan itu adalah perempuan, yang menjalankan garis keturunan adalah perempuan, seperti itu. Misalnya ada namanya si A marga si Jabat, dan kemudian si perempuan namanya si B marga Eboru Jamba, misalkan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, nanti anaknya mana nih? Anaknya bakal ngikut si Batak atau ikut si ibu? Atau sebaliknya, ketika yang menjadi perempuan adalah orang Batak dan laki-laki adalah orang Minangkabau, anaknya nanti apakah akan hilang marga seperti itu atau bagaimana gitu ya? Itu juga dipengaruhi oleh pernikahan ataupun perkawinan antar suku bangsa, baik itu nasional maupun secara internasional. Nah, kemudian munculnya komunikasi dan teknologi yang pada akhirnya memberikan nilai keterbukaan dan meminimalisir perlakuan sukuisme, yang dimana hari ini kita tidak lagi, karena misalnya karena si A itu orang Batak, makanya saya harus menjadi mengeluk-elukan dia atau menjadikan dia anak emas. Tidak seperti itu ya. Nah, dari suku bangsa, ras, agama, dan golongan itu tentu saja memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda, yang ini menciptakan cara berpikir, bersikap, dan juga bertindak yang tadi saya sebutkan itu berbeda pula. Dan juga dengan berbagai suku bangsa tadi, keberagaman yang muncul itu akan memetakan masyarakat berdasarkan ras di atas peta mayoritas dan juga minoritas. Nah, karena misalnya si A itu orang Padang, si B itu orang Kalimantan, si A itu tadi orang Padang pelit, terus ada lagi stereotip yang diberikan, orang Kalimantan itu begini gitu. Nah, ini akan berpotensi yang namanya konflik sosial seperti itu ya. Nah, kita berbicara yang pertama, etnosentrisme. Etnosentris itu berarti konsekuensi dari etnis, namanya etnosentris, berarti kebudayaan gitu. Yang lebih condong, yang lebih memfokuskan kepada etnis-etnis tertentu. Nah, kalau Matsumoto mengatakan bahwasanya etnosentris itu adalah kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Misalnya orang Jawa itu memaksa, orang Batak lu kagak bisa kenceng-kenceng suaranya karena itu nggak sopan gitu. Padahal kalau misalkan menurut sudut kacamatanya orang Batak bilang, ya santai aja coy, itu juga kebiasaan budaya kami kok gitu. Atau malah si Jawa bilang, itu gak sopan kalau misalkan di budaya kami. Lah itu kan budaya Anda, bukan budaya saya, misalkan seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan etnosentrisme, di mana dia itu melihat segala sesuatu itu hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri gitu. Tetapi teman-teman, etnosentrisme itu tidak selalu negatif loh. Bahkan bisa merupakan hal yang positif. Karena apa? Karena etnosentrisme itu merupakan sesuatu yang fungsional yang mendorong kelompok dalam perjuangan mencapai kekuasaan dan juga kekayaan. Contohnya tadi orang Padang dikatakan pelit. Wah,
kenapa dikatakan pelit? Karena apa? Mereka itu bekerja keras, teman-teman, supaya ya memberantas kemiskinan. Makanya kalau teman-teman dimanapun berada pasti ada rumah makan Padang gitu. Karena apa? Mereka itu memiliki motivasi mendorong dirinya sendiri untuk tetap berkarya, untuk tetap melanjutkan hidup dengan meningkatkan ekonomi. Karena apa? Sudut pandang dari mereka mungkin adalah pekerja keras gitu. Tapi pada saat konflik nih, etnosentris ini sangat bermanfaat. Karena apa? Etnosentris ini akan membuat kelompok yang terlibat konflik dengan kelompok lain itu akan saling mendukung. Contohnya nih, kita buat pertandingan antara anak 2021 dengan anak 2022 atau anak ya sebut saja 2020 dengan 2021. Ketika anak 2020 di 2020 ada konflik internal mereka, misalnya si A berantem dengan si B. Tetapi ketika sudah ada tanding sepak bola mungkin atau volley atau apapun itu, maka si kelompok 2020 ini akan bersatu melawan si 2021 tadi, 2020 melawan 2021 tanpa memandang konflik yang sudah awalnya muncul di dalamnya, seperti itu. Otomatis ini juga akan menguntungkan. Nah, teman-teman, lawan dari etnosentrisme ini adalah etnorelativism, yaitu kepercayaan bahwa semua kelompok, semua budaya, dan subculture pada hakikatnya itu adalah sama, di mana itu menilai bahwasanya etnik dinilai memiliki kedudukan yang sama penting dan sama berharganya, seperti itu, ya. Nah, etnosentrik ini dipengaruhi oleh banyak hal nih, diantaranya yang tadi sudah sempat disebutkan juga, bagaimana kepribadiannya, bagaimana identifikasi etniknya, ketergantungannya, karena semakin tinggi derajat identifikasi etnik itu, umumnya akan semakin tinggi pula etnosentris yang dimiliki, meskipun ya tidak selalu demikian, tetapi generalnya seperti itu. Gitu ya teman-teman untuk etnosentris ini. Nah, di samping etnosentris muncul nih yang namanya prasangka. Waduh, prasangka ini biasanya rada mendalam ini. Karena prasangka atau biasanya disebut dengan prejudice itu adalah pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap orang atau sekelompok orang tertentu. Kenapa muncul kata-kata, wih orang Jawa itu lelet misalkan? Ya bisa saja orang itu melihat bahwasanya si orang Jawa ini, individu orang Jawa ini ketika itu pakai jarik, pakai rok, bukan rok sih, ya pakaian tradisional yang seperti ini ya, jarik seperti itu, yang akhirnya langkahnya harus pelan-pelan. Seperti itu. Oh langsung ada nih, karena dangkal cuman dilihat doang, oh ini orang Jawa ini lelet ini gitu. Atau dilihat orang Batak tadi suaranya kenceng-kenceng, terus dibilang, wih barbar ini, preman ini, menakutkan ini, seperti itu. Nah, prasangka ini adalah mereka itu berkesimpulan terhadap sesuatu hanya berdasarkan hal yang dangkal, atau bahkan juga dari yang didengar-dengar saja. Nah, Gordon Allport mengatakan bahwasannya prasangka itu merupakan antisipasi berdasarkan generalisasi atau generalisasi yang gak luas. Antipati ini dapat dirasakan ataupun dilihat secara langsung seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa muncul kata-kata orang Padang itu pelit, kemudian orang ini di suku tertentu itu dikatakan pemakan orang, apalagi orang Batak sempat dikatakan oh makan orang ini, kanibal ini, misalkan seperti itu. Itu karena dan itu otomatis digeneralisasi bahwasanya orang Batak itu pemakan orang. Nah, kenapa prasangka itu muncul? Ya tentu saja yang pertama karena mereka berupaya untuk mencari kambing hitam, untuk mencuci tangan atas sebuah permasalahan gitu ya. Nah, orang berprasangka itu karena memang ia sudah dipersiapkan di lingkungan atau sekelompoknya untuk berprasangka. Sejak awal itu dia berada di zona yang homogen, pada akhirnya dia akan dipengaruhi juga etnosentris tadi, melihat sesuatu itu berdasarkan cara pandang ataupun kacamatanya sendiri. Kemudian penyebab prasangka itu juga bisa karena perbedaan yang menimbulkan superior maupun inferior. Contohnya perbedaan biologis, yang di sini contohnya Amerika Serikat dan Negro yang mengatakan oh kulit putih dan kulit hitam. Oh ujungnya adalah di situ kriminalisasi atas dia itu kulit hitam atau kulit putih. Atau teman-teman sudah tahu informasi kasus yang terjadi kemarin
Black Lives Matter ya kalau nggak salah gitu. Kemudian ada perbedaan lingkungan geografis yang berbeda. Misalnya ada yang mengatakan, oh orang kota itu seperti ini, oh orang desa itu seperti itu, orang desa itu udik. Padahal ya lu lihat aja coy, desa sekarang nggak seperti konsep yang diberikan di TV-TV lagi, mungkin seperti itu. Kemudian ada perbedaan kekayaan, orang miskin dan orang kaya. Kemudian anak sultan sama anak ini gitu ya. Kemudian perbedaan status sosial, di mana ada muncul kata-kata majikan dan juga buruh. Kemudian perbedaan kepercayaan atau agama, dan juga perbedaan norma sosial. Ini merupakan salah satu penyebab prasangka itu sendiri gitu. Nah, setelah berbicara prasangka tadi, muncullah stereotip. Stereotip ini merupakan kombinasi yang sering sekali diberikan kepada kelompok tertentu. Jadi tadi ada muncul etnik, etnosentrisme, muncul prasangka, dan pada akhirnya prasangka itu akan berkembang kepada stereotip gitu. Nah, di mana stereotip ini berfungsi untuk menggambarkan realitas antar kelompok yang didefinisikan kontras. Misalnya yang tadi saya katakan, oh orang Afrika itu orang-orang miskin, orang-orang terbelakang seperti itu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi karena sudah semakin mendalam memunculkan stereotip ini. Jadi stereotip ini melalui stereotip itu sebenarnya bisa kita bertindak menurut apa yang sekiranya sesuai atau tidak sesuai gitu. Misalnya dikatakan tadi orang Jawa, orang Batak itu ngomongnya keras-keras gitu. Contohnya lihat aja, ada nggak teman kalian yang bahkan orang Batak tapi ngomongnya lebih halus daripada orang Jawa, misalkan seperti itu. Atau ada teman kita yang orang Jawa yang justru lebih gesit daripada orang-orang yang lainnya seperti itu. Nah, ini akan tentu saja berdampak pada stereotip ini. Apakah kita akan melihat itu hal yang positif atau tidak seperti itu. Nah, menurut Johnson & Johnson itu dikatakan bahwasanya stereotip itu dikukuhkan dalam 4 cara. Yang pertama itu stereotip mempengaruhi apa yang kita rasakan dan kita ingat berkenaan dengan tindak orang-orang dari kelompok lain. Kemudian stereotip juga membentuk penyederhanaan gambar secara berlebihan pada anggota kelompok lain. Dan stereotip itu dapat menimbulkan pengkambing hitaman. Dan stereotip ini pula kadangkala memang memiliki derajat kebenaran yang cukup tinggi, namun ada juga kok yang nggak berdasar gitu ya. Jadi stereotip itu sebenarnya memiliki dua sisi yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Nah, stereotip etnik itu atau prasangka itu merupakan mentalitas yang kaku di mana pemberian nilai terhadap kelompok, outgroup, dan juga in-group. Sebenarnya bukan hanya etnik sih teman-teman. Ketika kalian nanti mengerjakan tugas observasi misalnya, kalian akan merasa, oh dia itu kelompok saya, dia itu bukan kelompok saya, atau malah menstereotipkan orang lain, oh mereka itu kelompoknya orang-orang yang begini, kita itu tuh mah kaum-kaum intelek yang pinter-pinter misalkan gitu ya, atau malah sebaliknya seperti itu. Nah, nilai positif yang bisa dilihat bahwasanya ketika muncul in-group dan out-group adalah ya kelompok kalian akan semakin kuat ketika kalian itu bekerja sama, tetapi akan semakin lemah ketika kalian tidak mempergunakan kekuatan yang kalian miliki di dalam kelompok itu sendiri gitu ya. Nah, jadi stereotip etnik yang kaku itu terhadap outgroup atau kelompok luar itu akan meningkatkan prasangka yang kencang pula. Semakin kalian dibentuk dalam sebuah kelompok, maka kan semakin kencang pula kalian untuk mendiskreditkan kelompok luar seperti itu. Nah, prasangka ini seringkali dilihat dari dan dinilai sebagai perkembangan dari stereotip seperti itu. Kemudian dari hal yang tadi muncullah diskriminasi etnik yang mungkin teman-teman bisa lihat diskriminasi secara langsung ataupun secara tidak. Entah itu diskriminasi secara langsung itu ya banyak loh teman-teman, misalnya gak usah jauh-jauh deh, kos-kosan, oh hanya menerima orang dari ini, atau tidak menerima mahasiswa asal dari ini, atau misalkan fasilitas umum, oh hanya memfasilitasi orang yang kaya, atau malah misalkan sebuah pekerjaan hanya memfokuskan orang dari suku ini. Ya ada kok beberapa seperti itu. Dan atau diskriminasi yang nggak langsung, contohnya itu adalah ada beberapa kebijakan atau peraturan yang menghalangi kebebasan berekspresi orang-orang tertentu. Contoh yang paling real itu adalah kalau teman-teman masih ingat kasus sekolah di Padang kalau nggak salah,
orang yang non-Islam itu dipaksa untuk menggunakan jilbab. Itu saja sudah diskriminasi yang merupakan hal yang sangat berdampak dan itu berpotensi untuk pemecah belah bangsa seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman, konflik ini sebenarnya memiliki hal yang positif tentu saja dan juga memiliki hal yang negatif. Karena gini teman-teman, konflik itu di mana ada masyarakat, konflik juga akan ada di sana. Jadi konflik itu tidak pernah bisa untuk dihindari gitu. Karena apa? Sesederhana kalian di rumah aja pasti pernah berkonflik kok dengan kakak kalian atau dengan orang tua kalian sendiri mungkin seperti itu. Boro-boro ngomong di dalam masyarakat. Kalian yang sekeluarga, yang sedarah, sedaging aja bisa berkonflik, apalagi dengan orang lain seperti itu. Nah, sesuatu dikatakan sebagai konflik memiliki beberapa unsur-unsur. Yang pertama itu ada dua pihak yang terlibat, konflik kepentingan seperti itu, atau konflik individu ada nggak? Ya, berarti ada yang menganggap individu di sini adalah konflik antara si A dan si B, atau kelompok A dengan si B, atau justru kelompok A dan kelompok B seperti itu. Kemudian pasti ada tujuannya, entah itu untuk memperebutkan sesuatu, entah itu kekuasaan, kepentingan, tentu saja ada ya. Kemudian ada beberapa pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam situasi konflik ini pasti memiliki situasi antar pribadi, antar kelompok, dan juga bahkan berkaitan dengan organisasi, gitu ya. Nah, sumber-sumber konflik ini sebenarnya cukup banyak ya. Misalnya yang bersumber dari nilai, contohnya perbedaan kepercayaan, perbedaan keyakinan seperti itu, atau malah perbedaan ideologi. Oh, saya itu nggak terima komunis nih, saya tidak begini. Nah, muncullah konflik di sana. Kemudian konflik juga bersumber dari miskomunikasi seperti itu. Si A berpikir, oh dia itu ngomongin aku nih. Si B juga menganggap, oh dia juga ngomongin aku nih. Oh, berantem, muncullah konflik di sana gitu. Kemudian konflik juga bisa bersumber karena ketidakcocokan peran di dalam organisasi. Contohnya si A sebagai pemimpin organisasi dianggap tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai ketua misalkan gitu. Maka akan muncul kepentingan-kepentingan untuk melengsarkan si A, entah itu dengan secara damai maupun tidak gitu. Nah, ini juga memunculkan konflik. Kemudian konflik juga bersumber dari pengambilan keputusan yang tidak adil. Misalnya di kelas ini tiba-tiba saya minta, oke, di kelas ini semua orang tidak boleh mengenakan jilbab misalkan seperti itu. Ya tentu saja itu tidak adil bagi teman-teman yang muslim misalkan seperti itu. Atau teman-teman yang Kristen, oke, semua di sini harus pakai jilbab misalkan seperti itu ya. Tentu saja juga itu berdampak hal yang sama gitu ya. Kemudian konflik yang bersumber dari perbedaan keuntungan. Oh, kalau misalkan saya seperti ini, saya bakalan rugi nih coy. Maka akan ada perselisihan. Ini contohnya akan muncul nanti di pemilihan di pileg-pileg ataupun pilpres nanti seperti itu. Kemudian ada juga konflik yang belum terpecahkan sehingga seperti api dalam sekam. Makanya teman-teman, tidak ada yang namanya konflik yang kecil ataupun konflik yang besar. Itu tetap namanya konflik. That's why konflik itu harus benar-benar diselesaikan. Karena apa? Kalau konflik itu tidak diselesaikan dengan baik, suatu ketika akan muncul trigger dan akan memecahkan konflik. Contohnya nih, sesederhana kamu sama pacar kamu berantem nih, gara-gara entah itu karena masih nge-stalking mantan atau hal apa segala macem, entah selingkuh atau segala macem gitu. Kalau kalian tidak menyelesaikan hari ini, atau langsung damai terus udah baikan gitu tanpa menyelesaikan apa permasalahannya dan memberikan solusi yang tepat, bisa saja 1 atau 2 bulan kemudian kalian akan ke-trigger. Karena apa? Terbawa-bawa konflik yang belum terselesaikan. That's why teman-teman, konflik itu harus diselesaikan, even itu yang besar ataupun yang kecil, karena itu sama-sama yang namanya konflik itu. Nah, kemudian konflik yang bersumber dari perubahan keseimbangan, baik karena alam ataupun mutasi, dan juga rotasi dan promosi dalam berorganisasi. Nah, teman-teman, terkait sumber konflik ini, saya punya buku Konflik Agama, tapi di sini mungkin nanti di mata kuliah Pendidikan Multikultural akan saya bagikan ke teman-teman. Seperti itu, untuk lebih mendalami bagaimana
konflik-konflik itu, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, terbentuknya sebuah konflik tidak selalu terbentuk secara otomatis atau secara spontan, karena pasti memiliki tahapan-tahapan, entah itu mulai dari yang namanya prasangka, yang kalian mikir, oh dia itu kemarin selingkuh, terus jadi muncullah stereotip dia itu tukang selingkuh gitu. Terus pada akhirnya besok-besok dia tidak akan diberikan kepercayaan karena sudah langsung didiskriminasi, dan pada akhirnya akan pecah konflik. Jadi teman-teman, konflik itu tidak timbul secara otomatis, pasti ada tahapan-tahapan yang terjadi seperti itu. Jadi teman-teman, untuk terbentuknya ini kayaknya 2 slide ini, nanti kita perbaiki. Nah, jadi teman-teman, oleh karena itu kita harus tetap melihat dari diversity, perbedaan, keberagaman yang ada itu bukan menjadi sebuah ancaman, melainkan sebuah kekuatan, serta jangan mengeneralisasi sebuah sifat individu dengan kebudayaan yang dimiliki. Maksudnya di sini, lihatlah saya sebagai, misalnya saya Christina Nababan bermarga Baru Nababan gitu. Saya orang Batak, tetapi lihatlah saya sebagai Christina Nababan, bukan sebagai Christina yang kalian pikir orangnya galak, orangnya tukang makan orang, atau hal-hal lain yang mencerminkan budaya saya seperti itu. Karena apa? Hari ini kita sudah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teknologi dan globalisasi sudah mulai membedakan antara kepribadian individu dan juga kepribadian budaya, yang pada akhirnya hanya melihat atau memilah dan memilih hal-hal yang positif saja, seperti itu ya. Jadi jangan pernah menilai seseorang karena budayanya, tetapi nilailah dia dengan apa yang dia miliki, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tadi ada kuis dan bisa dikerjakan hari ini pula dan disubmit di Fluent seperti itu.